Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar geografi. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai prinsip geografi. Terdapat 4 prinsip geografi, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip kronologi. Nah, keempat prinsip ini merupakan dasar untuk menjelaskan, menguraikan, mengkaji, dan menganalisis berbagai fenomena geografi dalam ruang. Prinsip geografi sendiri cukup mirip dengan konsep geografi. Nah, kalian masih ingat tidak konsep geografi yang terdapat 10 konsep itu? Nah, bedanya adalah prinsip geografi lebih basic dan luas cakupannya. Ya, kita langsung mulai pada prinsip yang pertama, yaitu prinsip distribusi. Distribusi sendiri memiliki arti yang sama dengan persebaran, sehingga prinsip distribusi pada geografi ini menjabarkan persebaran fenomena geosfer di permukaan bumi, baik menyangkut aspek fisik maupun sosial, di mana distribusi tiap wilayah dengan wilayah lainnya itu berbeda. Nah, contohnya, pada slide itu terdapat gambar peta persebaran tambang di Indonesia. Persebaran kandungan minyak di bumi, persebaran kandungan minyak bumi dan gas di wilayah Indonesia itu tidaklah merata. Lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung bahan mineral. Nah, keyword pada prinsip distribusi itu yaitu membahas suatu fenomena dari sudut pandang spasial. Misalnya nih, kalian menemukan contoh soal yang ada kata-kata objek tersebut hanya dapat ditemukan di wilayah A. Nah, itu sudah pasti dapat dikaji dengan prinsip distribusi. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lain di muka bumi. Tentu saja hal ini dilihat setelah meneliti persebaran gejala geografi dalam satu wilayah tertentu. Prinsip interrelasi dapat mengungkapkan hubungan antara gejala fisik dengan gejala fisik, antara gejala fisik dengan gejala sosial, dan antara gejala sosial dengan gejala sosial. Nah, kalian masih paham kan gejala fisik itu apa? Gejala fisik itu yang disebabkan seluruhnya oleh alam. Sedangkan gejala sosial itu ada campur tangan dari manusia. Hasil dari interrelasi tersebut dapat menggambarkan karakteristik geografi dari suatu wilayah. Di slide itu terdapat gambar bapak-bapak sedang menebang hutan untuk pembukaan lahan. Nah, contoh tersebut yaitu usaha pembukaan lahan di hutan untuk keperluan area pertambangan akan menyebabkan terjadinya penebangan hutan dan berubahnya ekosistem satwa dan tumbuhan di area tersebut. Nah, ingat ya, keyword dari prinsip interrelasi itu membahas dampak dari suatu fenomena ke fenomena lainnya. Nah, ini pada contoh ini dampak yang ditimbulkan akibat pembukaan lahan hutan ini yaitu terjadinya penebangan hutan dan berubahnya ekosistem satwa dan tumbuhan di area hutan tersebut. Selanjutnya yaitu ada prinsip deskripsi. Prinsip ini yaitu menjelaskan lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi, termasuk dimensi titik, garis, bidang, dan ruang. Nah, prinsip deskripsi ini tidak hanya dilakukan dengan penjelasan uraian dan peta, melainkan juga menggunakan diagram, grafik, maupun tabel. Nah, ini yang di bold ini merupakan keyword dari prinsip deskripsi ya. Nantinya, data tersebut akan digunakan untuk menjelaskan karakteristik gejala geografi yang dipelajari, hubungan antar gejala, dan distribusi keruangannya. Jadi, ingat keyword dari prinsip deskripsi itu membahas aspek fisik ataupun sosial dengan adanya data, baik itu dengan peta, diagram, grafik, tabel, dan yang lainnya. Selanjutnya, atau prinsip yang terakhir yaitu prinsip kronologi. Prinsip kronologi ini merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya. Dalam prinsip ini, tiap gejala atau fenomena geografi dikaji lewat memadukan prinsip-prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Pengkajian dengan prinsip kronologi dapat menunjukkan adanya perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Nah, keyword atau kata kunci dari prinsip kronologi itu yaitu menggabungkan seluruh prinsip yang ada
untuk menciptakan suatu kajian geografi yang komprehensif. Ini sebagai contohnya, yaitu hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Banjir ini menyebabkan kerugian kurang lebih 100 miliar rupiah dan 10 orang luka-luka. Hal ini lumrah terjadi karena saat ini memang musim hujan. Tercatat bahwa awan hujan berada di atas kota Bogor, Malang, Palembang, dan Surabaya. Nah, cuplikan contoh ini merupakan prinsip kronologi. Nah, kita bisa melihat adanya prinsip interlasi di awal kalimat, yaitu menyebabkan banjir Jakarta. Nah, kata menyebabkan ini merupakan dampak dari suatu fenomena. Jadi, kita dapat membahasnya dengan prinsip interlasi. Nah, kemudian disusul oleh deskripsi, yaitu adanya data. Nah, data tersebut ini menjelaskan adanya kerugian 100 miliar dan 10 orang luka-luka. Jadi, itu bisa dilihat menggunakan prinsip deskripsi. Nah, selanjutnya pada akhir dijelaskan distribusi awan hujannya. Distribusi ini menjelaskan yaitu awan hujan ini berada pada kota Bogor, Malang, Palembang, dan Surabaya. Jadi seperti itu, sudah mengerti ya? Nah, saat ini kita langsung saja belajar membahas soal tentang prinsip geografi. Soal yang pertama yaitu Soal yang pertama yaitu ada berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS bulan Agustus 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bengkulu lebih tinggi daripada Provinsi Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jika kita lihat di soal itu terdapat data dari BPS pada bulan Agustus, tingkat partisipasi angkatan kerja itu merupakan data. Nah, ketika kalian menemukan soal yang menjelaskan data dari suatu fenomena geosfer tentunya, itu sudah pasti dapat dibahas menggunakan prinsip deskripsi. Sudah paham ya? Selanjutnya contoh yang kedua. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera adalah sebagai nelayan. Nah, pada soal ini menjelaskan adanya dampak. Ya, adanya dampak. Jadi, penduduk yang tinggal di pesisir itu berdampak dengan mata pencaharian mereka itu sebagai nelayan. Ya, sudah paham ya? Nah, jika kalian menemukan soal yang menjelaskan adanya interrelasi atau dampak dari suatu fenomena, maka fenomena tersebut dapat dikaji dengan prinsip interrelasi. Begitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat membuat kalian paham mengenai materi ini, dan jika ada yang kurang dimengerti, jangan ragu-ragu untuk bertanya langsung ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa.